Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa ridwanihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala ala mana wa masyayikhuna wa marabina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib wa ala niyah anallaha yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya azwadal azwadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi darain amin ila aqal hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para ustaz wal asatidah dan segenap jajaran takmir Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh para jemaah, Bapak Ibu semuanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kekuatan, taufik, hidayah, inayahnya untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan zikir. Setelah salat, beristighfar, bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala serta melanjutkan dengan pengajian kitab Risalatul Muawanah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad sahibul Rabiul Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah kita laksanakan pada saat ini, semoga Allah limpahkan, mencurahkan kepada kita semuanya rahmatnya, keberkahannya untuk kita semuanya. Sehingga keberkahan tersebut mengalir pula kepada keluarga-keluarga kita yang di rumah. Diberkahi keluarga kita, dikeluargahi anak-anak cucu kita, dikeluargahi suami istri kita, diberkahi usia kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita untuk bisa melaksanakan taat kepadanya dan menjauhi segala bentuk larangannya, hanya semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi sebab dari ampunan dosa-dosa kita dan Allah meridai diri kita semuanya, dan semoga Allah mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang istimewa, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan yang paling mulia, di antara bulan adalah bulan Hurum, di mana 3 bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Hurum. 3 bulan berturutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 bulan disendirikan, yaitu di bulan Rajab. Disendirikannya bulan Rajab ini adalah bentuk keistimewaan
dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diistimewakannya bulan Rajab, disendirikannya bulan Rajab untuk mengingatkan kita atau alarm, kalau kita misalkan jam adalah waktu alarm, mengingatkan kepada kita bahwasanya setelah Rajab ada bulan yang istimewa, wahai umat Nabi. Begitu. Bulan Rajab, dikasih alarm, nenet, 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 seperti gitu. Pengingatan. Apa mengingat? Karena bulan setelahnya adalah bulan istimewa, wahai umat Nabi Muhammad. Apa itu bulan? Bulan Sya'ban dan Ramadan. Yuk, bulan Ramadan. Di dalamnya ada 1000 bulan. Ayo bulan Ramadan tingkatkan raihlah keberkahan tersebut bulan Ramadan dengan beramalan-amalan yang paling istimewa dan istimewa untuk kalian semuanya. Begitu. Maka di bulan Rajab adalah bentuk alarm, bentuk pengingat kita semuanya. Ini bulan Rajab, ayo bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa kezaliman yang pernah dilakukan. Makanya setiap ba'da subuh dan juga setelah ba'dal maghrib, di sini kebiasaan para ulama dan juga khususnya di Hadramaut di Tarim membaca doa Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ini adalah doa yang diajarkan kepada Nabi Muhammad, yang diajarkan Nabi Muhammad kepada sahabat. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Setiap baca subuh 70 kali. Baca maghrib 70 kali. Di sini ini ada kebiasaan para ulama-ulama di Hadramaut di Tarim demikian. Dan juga membaca istighfar, memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak baca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna di Ramadan. Ya Rabb, berkahilah kami di bulan Rajab. Bagaimana kita mendapatkan berkah Rajab? Ya dengan amal soleh, dengan amal kebaikan. Dari sini dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mendapatkan berkahnya bulan Rajab. Rabbi firli Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan berkahi pula bulan Sya'ban. Ini artinya bagaimana maksudnya? Amalan-amalan kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Rajab, lanjutkan di bulan Sya'ban agar terus mengalir keberkahan tersebut. Nah, di sini wa ballighna li Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan, sehingga amalan-amalan yang dibiasakan oleh kita di bulan Rajab, dari baca Al-Quran, dari beriktikaf, dari sholat malam, dari sedekah, dari puasa. Di sini puasa, maka terus berkelanjutan amalan tersebut hingga Ramadan, sehingga kita mendapatkan apa yang diharapkan kita di bulan suci Ramadan, yaitu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Di sini makanya ulama menyebutkan, sebagian ulama mereka menyebutkan, kalau kita pengen tahu bagaimana keadaan kita di Ramadan, lihat keadaan kita di bulan Rajab. Nah, di sini, maka di sini Rajab ini diistimewakan. Kalau kita mengistimewakan Rajab dengan amal kebaikan, dengan puasa, dengan sedekah, dengan beriktikaf, dengan mengaji, mencari ilmu, dengan kebaikan-kebaikan terus berlanjut hingga nanti bulan suci Ramadan, maka itulah yang akan kita raih nantinya. Dan di sini ini pentingnya di bulan Rajab, alarm pengingat bagi kita semuanya. Inilah bentuk karunia-Nya Allah kepada kita semuanya, kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Di bulan Rajab, amalan kebaikan dimuliakan, amalan kebaikan ditingkatkan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini inilah keistimewaan di bulan Rajab. Sampai-sampai ulama menyebutkan Rajab syahrul gharas. Rajab ini bulan menanam. Menanam apa? Kebaikan. Nah, di
sini. Wa Sya'ban syahrus syaki. Bulan Sya'ban bulan menyirami kebaikan tadi, dilanjutkan terus, ditingkatkan terus kebaikannya. Dari sini. Wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Ramadan adalah bulan memanen. Artinya memanen dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Sehingga kita akan meraih apa yang diharapkan di bulan suci Ramadan nanti. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi di bulan Rajab ini untuk kita semuanya dan di bulan juga dan selanjutnya di bulan suci Ramadan sehingga kita menghidupkannya dengan amalan-amalan kebaikan. Dan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy'ari menambahkan di saat doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan, menambahkan wa a'inna 'alal qiyam wasyiyam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'alal qiyam wasyiyam. Ini tambahannya dari Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy'ari. Apa artinya? Dan berilah kami pertolongan untuk menghidupkan malam dengan tahajud, menghidupkan malam membaca doa, menghidupkan malam baca istighfar bertobat, menghidupkan malam membaca Al-Quran, wasyiyam dan juga puasa pada siang harinya. Ini diantara doa-doanya para solihin. Dari sini. Semoga kita semuanya mendapatkan kekuatan taufik hidayah ini Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab ini dan melanjutkannya di bulan Sya'ban dan sampai Ramadan dan mengistiqomahkannya dalam kehidupan kita semuanya. Tiada lain hanya mengharap ridhonya Allah, ampunannya Allah, rahmatnya Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki fasal baru, yaitu fasal ini mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan setelah Sya'ban, yaitu bulan Ramadan. Maka di sini memberikan motivasi kita tentang di bulan suci Ramadan nanti. Insyaallah setelah fasal ini kita akan membaca kitab keutamaan fardu rukunnya puasa, hukum-hukumnya puasa setelah fasal ini. Oke, fasal ini insyaallah selesai di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban nanti kita akan membaca fasal hukum puasa yang berhubungan dengan fikih. Kalau ini tentang adab, tentang perihal adab etika ketika di bulan suci Ramadan. Kalau nanti di bulan Sya'ban kita akan mengaji hukum-hukumnya tentang puasa dan sebagainya. Memasuki bulan Ramadan, kita sudah siap memahami betul tentang hukum Ramadan, tinggal kita membaca kitab permasalahan puasa dan juga tentang keutamaannya serta diakhiri nanti di Ramadan tentang masalah zakat. Insyaallah. Faslun. Wa 'alaika bil iktsari min a'malil birri wa khususan fi syahri Ramadan. Wa 'alaika dan sepatutnya lah wajib bagi Anda, bagi saya, bagi kita semuanya bil iktsari min a'malil birri untuk memperbanyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Memperbanyak artinya membiasakan mulai dari sekarang Rajab. Nah, sebulan Rajab biasakan amalan kebaikan sehingga nanti ketika Ramadan enggak berat. Nah, biasa baca Quran, Ramadan baca Quran. Nah, kalau sekarang ada kesempatan untuk membiasakan baca Al-Quran, masuk Ramadan dibaca Quran, apa? Berat karena enggak terbiasa. Tapi kalau sudah dibiasakan setiap ba'dal maghrib satu halaman, setiap ba'dal maghrib satu halaman, ba'dal isya satu halaman, ba'dal zuhur satu halaman, ba'dal asar satu halaman, biasakan. Nah, nanti ketika Ramadan biasa, enak, enteng. Nah, memperbanyak amalan-amalan kebaikan wa khususan fi syahri Ramadan, wabil khusus di bulan suci Ramadan.
Kenapa kita memperbanyak amalan kebaikan wabil khusus di bulan suci Ramadan? Kenapa demikian? Fa inna thawaban nafilah fihi ya'dilu thawabal faridah fi ghairihi. Ya'dilu thawabal faridah fi ghairihi. Karena sesungguhnya pahala sunnah yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini sebanding dengan pahala fardu di luar bulan suci Ramadan ini. Karena keutamaan, karena pahala sunnah yang jenengan lakukan. Baca Al-Quran sunnah, zikir sunnah, itikaf sunnah, hadir pengajian sunnah, sedekah sunnah, amalan-amalan kebaikan. Kesunahan yang dilakukan bulan suci Ramadan, Allah rubah pahalanya tersebut menjadi pahala fardu. Apalagi pahala fardu. Jenengan sholat 5 waktu, apalagi berjemaah, menunaikan puasa, menunaikan zakat dan sebagainya, apalagi pahala fardu. Allah lipat gandakan 70 kali lipat pahala fardu tersebut di bulan suci Ramadan. Maka di sini inilah maksudnya kita membiasakan diri kita amalan kebaikan di bulan Rajab sehingga di bulan suci Ramadan enteng, enak, biasa. Biasa. Nah, gitu. Puasa misalkan senengan memperbanyak sering puasa di bulan Rajab. Ketika Ramadan enteng puasa. Sebenarnya apa tentang enggak mikir lagi tentang masalah buka, tentang masalah takjil. Nah, sebagian orang ketika Ramadan pertama, semuanya makanan disediakan berbagai macam unik-unik rasa. Hari pertama, hari pertama Ramadan ini, semua makanan. Kayak apa? Karena ini baru puasa. Mereka baru puasa. Sedangkan mereka yang sudah terbiasa puasa, bulan Rajab dia puasa, bulan Syaban dia puasa, Ramadan biasa. Udah biasa. Artinya udah biasa. Udah enggak mengistimewakan lagi masalah takjil. Yang diistimewakan adalah amalan kebaikan. Yang diistimewakan adalah membaca Al-Qur'an, segera beriktikaf. Nah, di sini ini yang diistimewakan. Mengistimewakannya amalan kebaikan, bukan mengistimewakan makanan takjil. Bukan. Nah, di sini. Makanya dibiasakan amal-amal kebaikan, baca Quran khususnya di bulan Rajab terus berkelanjutan sehingga Ramadan udah biasa. Kadang-kadang orang nggak terbiasa baca Quran, bulan Ramadan mau baca Quran. Oh iya, hari pertama, kedua semangat, tapi ketika 1 pekan, hilang kendur. Kendur. Sampai-sampai nggak hatam, bacaannya nggak hatam. Apa istilahnya? Ini beratnya mereka yang tidak membiasakan di bulan-bulan sebelumnya. Fa innahu yahsulu fi Ramadan min at-taysir wan nasyat fi a'malil birri ma la yahsulu mithluhu wa la qarib minhu fi ghairihi minasyuhur. Dan juga di antara keutamaan keistimewaan bulan suci Ramadan, ketika di bulan suci Ramadan orang muslim kita semuanya itu Allah diberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan juga semangat. Nah, di sini memang di bulan suci Ramadan memang istimewa. Di antara istimewanya adalah Allah memudahkan untuk bisa berbuat baik kita semuanya. Nah, dan juga karena bulan suci Ramadan rata-rata semua orang barengan salat tarawih barengan, baca Quran barengan semuanya, puasa semuanya, masya Allah ini. Nah, sehingga kebiasaan-kebiasaan di bulan sebelumnya yang dia lakukan malah lebih semangat lagi, malah lebih mantap lagi dalam melakukan amalan kebaikan.
menghidupkan malam, tahajud, salat witir, salat tarawih dan sebagainya, tadarus, baca Al-Qur'an, i'tikaf dan sebagainya. Ini lebih semangat lagi dia. Nah, untuk melakukan amalan kebaikan dari yang tidak didapati di bulan-bulan sebelumnya atau di bulan-bulan selainnya. Nah, ini. Wadzalika li'anna nafsal mutakasilah anil birri masjunah bil ju'i wal atas. Kenapa demikian? Kok kita itu sangat mudah melakukan amalan kebaikan di bulan suci Ramadan? Karena ketika seseorang itu berpuasa, puasa tersebut itu menahan seseorang untuk tidak makan, tidak minum, maka lapar dan haus. Dan dikarenakan itulah hawa nafsu kita terkekang, tertahan. Sehingga dimanfaatkan untuk bisa melakukan amal kebaikan. Dimudahkan beramal kebaikan. Ini tetaplah bagi mereka yang mendapatkan taufik dari Allah. Kalau dia taufik dari Allah, dia semangat. Nah, tapi walaupun dia berpuasa, enggak makan, enggak minum, jika bukan taufik yang Allah berikan kepada kita, maunah dari Allah, kebiasaan yang kita lakukan sebelumnya, sulit. Malah dibuat tidur seharian. Seharian tidur. Wasyayatin musabbitah minal anil khairih musaffidah. Dan setan pun di bulan suci Ramadan dikurung, dipenjara, dikunci untuk tidak mengganggu Bani Adam. Wa abwabun nari mughallaqah, dan juga pintu-pintu neraka juga dikunci. Wa abwabul jannati mufattahah, dan juga pintu-pintu surga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Maka di sini memberi arti, memberi makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita untuk senantiasa melakukan amal kebaikan dan memanfaatkannya untuk meraih kebaikan yang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang pintu neraka dikunci, ditutup rapat. Allah tidak berkehendak, Allah tidak senang hambanya tersebut tidak melakukan hal-hal yang tidak layak ataupun enggak pantas, melakukan hal tersebut, melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, enggak suka, enggak senang. Artinya di sini memberi makna demikian. Wal munadi yunadi kulla lailah fi amrillah ya baghil khair halam wa ya baghil syarr aqsir. Dan setiap malam di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala memanggil panggilan, wahai orang yang mau kebaikan, ayo ke sini. Nah, begitu. Ayo halumma, kemarilah. Ya gitu, kemarilah. Artinya ayo kalau yang ingin kebaikan tingkatkan, yang ingin surga kemarilah. Yang mau ya bagi syar, yang mau melakukan keburukan, aksir, pergilah. Nah, gitu. Cukuplah. Kif artinya gitu. Janganlah. Artinya jangan lakukan keburukan di bulan suci Ramadan. Nah, di sini. Maka di sini kita bulan Rajab, kita manfaatkan, mempersiapkan diri kita memasuki bulan-bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan. Wa yanbaghi alla tu'andik fi hadha syahr syarif ala ghairi amalil akhirah. Dan jangan sampai ketika memasuki bulan suci Ramadan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan di bulan suci Ramadan. Nah, jangan disia-siakan. Bulan suci Ramadan yang baiknya dia membaca Al-Quran malah dibuat main kartu, main PS dan sebagainya, dibuang sia-sia. Alangkah baiknya membaca Al-Quran, capek tidur, pahala. Tidurnya, capeknya karena kebaikan, pahala. Nah, tapi tidurnya karena sia-sia, wah
Kok tidur? Wah capek habis main kartu, main domino, misalkan, main PS, misalnya PlayStation dan sebagainya. Ini jangan sampai disia-siakan melakukan amalan apa perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan jika memasuki bulan suci Ramadan. Wala tadakhul fi syai'in min a'malid dunya illa in kana daruriyan. Dan jangan sampai juga kita melakukan perbuatan-perbuatan dari perbuatan dunia kecuali dalam keadaan darurat. Di sini apa contohnya? Bingung, apa istilahnya pikirannya bagaimana golek hasil terus. Nah, di sini repot. Enggak sempat baca Al-Qur'an, enggak sempat tarawih, pikirannya dunia terus ya apa hasil lagi. Dapat hasil berapa lagi Ramadan ini? Ayo mall dibuka, dagangan dibuka, dan cara gini. Lupa Al-Qur'annya, lupa iktikafnya, bahkan lupa enggak tarawih, meninggalkan tarawihnya. Nah ini eman. Nah, tapi kalau kita jadikan dimanfaatkan sewajarnya, sepatutnya, selayaknya, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Silakan waktu kita ke pasar ya ke pasar. Di pasar nggak apa selesai pulang ke rumah dimanfaatkan baca Quran. Di pasar waktu zuhur baca Quran misalkan disempatkan walaupun sedikit, nggak masalah, nggak apa-apa. Silakan. Waj'al syughlaka bi amril ma'ayish fi ghairi Ramadan wasilah idal firari lil ibadah fih. Ini adalah kebiasaannya orang tarim. Orang tarim ketika masuk bulan Ramadan udah sepi. Nah, tapi kalau sebelum Ramadan di pasar-pasar mereka ramai mempersiapkan diri mereka. Makanya sebagian mereka mempersiapkan kebutuhan Ramadan di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Bahkan untuk baju lebaran anak-anak. Itu kebiasaannya mereka. Kebiasaan mereka, bahkan kita pun ketika waktu ditarim, kita belinya, karena di bulan Ramadan, jarang ada toko buka. Ada yang buka, tapi jarang. Mungkin sudah mulai banyak yang habis. Yang bagus-bagus, ya itu. Sudah mulai habis Ramadan. Jadi mereka banyak belanja di bulan Rajab sama Sya'ban. Bahkan disebutkan orang yang membelanjakan untuk warganya di bulan Rajab ini atau gantikan yang lebih besar, yang lebih baik, gitu. Maka dibelanjakan. Untuk baju lebaran misalkan belanja bulan Rajab. Atau baju untuk karyawan misalkan dibelanjakan bulan Rajab. Rajab ini dibelanjakan. Ini kebiasaannya mereka. Para sholihin ini membiasakan. Wa khusal asyrul awakhir. Wabil khusus 10 awakhir di bulan suci Ramadan. Ini yang diharapkan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Nah, di sini dimanfaatkan, dikhususkan. Makanya kita di sini di masjid ini kita mengadakan salat malam, salat tasbih, salat tasbih dilakukan setiap malam ganjil di bulan di akhir 10 awakhir di bulan suci Ramadan. Insyaallah kita akan istiqomah, kita melakukannya. Insyaallah nanti kita niatkan dari sekarang untuk melakukan amalan kebaikan. Wa khussal ashrul awakhir minhu bimazidi ikbari 'ala Allahi wa luzumil ibadah. Dan dikhususkan 10 awakhir di bulan suci Ramadan untuk menambahkan lagi, meningkatkan lagi kebaikan kita, amalan-amalan kita dan berkelanjutan terus untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyrul awakhir tingkatkan lagi dengan ibadah. Siang berpuasa, beriktikaf, mencari ilmu, malamnya membaca Al-Qur'an, beriktikaf, salat tarawih, salat malam, salat tasbih. Ini adalah orang yang mau mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebagian mereka ketika masuk 10 awakhir Ramadan bukan meningkatkan amalan ibadah, tapi meningkatkan menu-menu takjil di rumah.
meningkatkan acara-acara di luar rumah. Ayo kita bukber. Ayo kita bukber bareng di mana? Di kafe ini, warung ini. Oh, ketika bukber dilakukan terlaksana adzan Isya, Allahu Akbar, lagi makan. Ya, habis maghrib tadi ngapain? Foto-foto, selfie-selfie, minum, snack dan sebagainya. Sholat maghrib, adzan Isya lagi makan. Keluar makanan. Yes. Makan berbagai macam menu warna makanan, kenyang. Ketika kenyang, qad qamati shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, qamat Isya. Aduh, apa tuh salat? Ini. Ayo kita salat di sini aja. Berjamaah Isya. Berjamaah Isya bareng, yes, hilang tarawihnya. Udah hilang iktikafnya. Di sini. Ketiduran tidur. Orang lain iktikaf malam salat tasbih, baca istighfar, bermunajat, tidur. Bangun enggak bangun, sebelum subuh, sahur, ini eman. Kalau orang solehin ketika 10 awakhir meningkatkan ibadah dengan taat. Sebagian mereka bukan ibadah ditingkatkan tapi meningkatkan kegiatan-kegiatan di luar. Ini yang disayangkan banget. Wa in amkanaka alla takhruj minal masjid fi hadhihi al-ashri illa ila ma la budda minhu fa'al. Jika kamu memungkinkan untuk memanfaatkannya dengan beriktikaf di malam 10 awakhir bulan suci Ramadan, lakukan kalau kamu bisa. Itu kata Imam Haddad. Kalau bisa lakukan. Maghrib kita mungkin di masjid misalkan contoh, mungkin pulang sebentar makan snack, Isya pulang ke rumah. Isya pulang balik lagi ke masjid iktikaf. Salat tarawih, salat Isya, salat tarawih, baca Quran, iktikaf sampai pukul 10 misalkan. Pukul setengah 11 atau 12 kita kembali ke masjid lagi, iktikaf lagi. Ini ya salat tasbih sampai jam setengah 2. Balik pindah tempat masjid yang lain, salat lagi. Ini dimanfaatkan. Ini sebagian mereka. Sebagian dari teman kita di Tuban sampai 3 kali. Salat tasbihnya sampai 3 kali sampai 4 kali juga sebagian mereka memanfaatkan bulan suci Ramadan. Wa 'alaika bi sholati tarawih fi kulli lailah min kulli Ramadan. Dan sepatutnya lah selayaknya lah kita memanfaatkan di bulan suci Ramadan salat tarawih setiap malam di bulan suci Ramadan. Salat tarawih dilakukan hanya di bulan Ramadan. Eman meninggalkan tarawih Bapak Ibu. Meninggalkan salat tarawih. Karena tarawih ini hanya dilakukan di bulan suci Ramadan. Selain Ramadan enggak ada salat tarawih. Sedangkan salat tarawih hukumnya sunnah. Tadi disebutkan amalan sunnah yang dilakukan di suci Ramadan Allah rubah. Pahalanya menjadi pahala wajib. Berapa mau salat tarawih? Berapapun monggo. Tapi amalan kita 20 rakaat. Pengen nambah lagi misalkan masih kurang, monggo dilakukan niat qada. Ini seterusnya. Wa qad jaratil 'ada fi ba'dil bilad bi takhfifiha jiddan hatta rubbama waqa'a bi sabidalika fi tarki ba'dil arkan fadlan 'anil sunnah. Ini sebagian mereka ketika memasuki salat Ramadan dan salat tarawih melakukannya tapi dengan cara mempercepat, mempersingkat. Ini yang eman. Sebagian tempat, kata beliau ini Imam Haddad. Sebagian mereka melakukan salat tarawih mempercepat. Sehingga hatta rubbama waqa'a bisa bibidzalika fi tarki badil arkan. Sehingga saking cepatnya dia salat tarawih meninggalkan rukun-rukun salat. Yang seharusnya dilakukan. Nah, di sini ini agak lama di penjelasannya karena masalah salat. Kita sampai sini aja. Di saat kita salat tarawih, kita harus tahu dulu tentang rukun-rukun salat.
Ini harus kita pahami dulu. Ada salah satu di antara rukun sholat tersebut yang harus kita pahami, yaitu kita tidak boleh meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Tidak boleh meninggalkan bacaan Al-Fatihah kalau kita takbiratul berihram bersama imam. Nah, kalau misalkan imam itu cepat, bacaan Fatihahnya cepat, atau bacaan surat pendeknya cepat, maka bagaimana kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah di saat imam pertengahan membaca Al-Fatihah? Contoh, misalkan saya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu makmum baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca makmum amin. Ya, makmum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Nah, di sini ini agar kita tidak telat dalam rukun bersama imam. Nah, karena Fatihah hukumnya wajib. Karena sebagian dari makmum imamnya cepat, Allahu Akbar, dia belum selesai bacaan Fatihah. Imam sudah i'tidal. Dia mau rukuk, imam sudah sujud. Kejar-kejaran. Ini enggak baik, enggak bagus. Nah, sebaiknya bagaimana sebaiknya? Sebaiknya lebih afdal adalah ya imam sholat tarawihnya ya santai aja. Mengkondisikan makmumnya. Lihat kalau makmumnya para sepuh, kalau makmumnya orang-orang sepuh, ya udah i'tidal aja. Artinya mu'tadil. Jangan terlalu cepat banget dan juga jangan terlalu lama juga. Nah, gini, artinya ya baca sewajarnya aja. Toh juga si makmum boleh sholat duduk. Nah, jenengan misalkan imamnya baca suratnya baca surah Al-Baqarah. Jenengan enggak usah repot, yang makmum duduk aja. Boleh. Sholatnya duduk. Nah, sholatnya duduk, boleh enggak apa-apa. Nah, di sini ini yang harus diketahui. Dan juga ketika menjadi imam tarawih, imam sholat, tahu bagaimana cara membaca tadi tumak ninahnya, i'tidalnya. Ini yang harus kita ketahui betul. Diperagakan tumak ninah tadi ada 4 tempat di saat ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Ini i'tidalnya, tumak ninahnya. Kita pahami betul, jangan sampai kita kelak-kelak iman. Pergi ke masjid niatnya sholat tarawih, malah sholatnya tadi batal. Malah sholatnya tadi tidak sesuai dengan rukun dan syarat semuanya. Batal iman. Terus niat. Udah sholat semampunya. Jadi makmum ini lebih gampang, lebih mudah. Kalau kita capek ya duduk. Sholatnya duduk. Pahala sah. Beda hanya kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib yang mampu berdiri, wajib berdiri. Nah, tapi kalau sholat sunnah, sholat tarawih, walaupun dia mampu berdiri, tapi dia kecapean misalkan, ya duduk. Makanya sebagai Masjidil Haram, sholatnya kalau di Tarim itu sampai Habib Umar 2 juz. 1 malam 2 juz. Ya, kita capek ya duduk. Tapi Habib Umar ya tetap berdiri. Ya, seperti itu. Nah, ini kebanyakan dari mereka sholat tarawih cepatnya luar biasa. Sehingga dia meninggalkan sebagian dari rukun. Dan apalagi sebagian mereka meninggalkan sunnah. Sunnahnya sholat. Keutamaan sunnah itu adalah kesunahan di dalam sholat. Meninggalin sunnah. Enggak nyampe tahiyatnya. Hanya sampai Allah SWT Muhammad SAW. Nah, ini eman. Padahal salat tarawih hanya dilakukan setahun sekali.
tapi dilakukan dengan cara yang kurang tepat, kurang istilahnya. Ini yang menjadi istilahnya musibah sebagian mereka. Wal ma'ruf min fi'li salaf tawzi'ul Qur'an fi awwalihi ila akhirih ala hadhihi shalah kulla lailah yaqra'una minhu fiha syai'an hatta yakhtammu fi ibadil layali min akhir syahr fa in amkanaka an taqtadiya bihim fi dzalika fal ghanimah wa illa fala aqal min itmamin arkanis shalah wal muhafadzah ala adabiha. Kalau sebagian tempat, sebagian masjid mereka membagikan juz setiap kali sholat. Sebagian mereka satu malam satu juz, sehingga di akhir malam bulan Ramadan satu khataman. Sebagian mereka membacanya ya 2 juz, Habib Umar 2 juz, sehingga di pertengahan Ramadan beliau khatam. Saat di satu Ramadan 2 kali khatam. Sebagian mereka dijadikan 4 juz, sebagian tempat menjadikan 4 juz pembacaan Al-Qur'annya, tapi sebagian bacaan di sholat, sebagian bacaan di luar sholat. 4 juz. Jadi setiap 7 hari mereka khatam. Setiap beberapa hari mereka khatam. Ini sebagian mereka itu memanfaatkan bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an paling afdal pada malam hari. Paling afdalnya pada malam hari. Fal ghanimah wa illa minimal kalau kita ketika malam hari sholat tarawihnya minimal artinya kita membaca melaksanakan sholat dengan menyempurnakan rukun-rukunnya sholat dan juga menjaga kesunahan sholat dan juga adab-adabnya sholat itu minimal seperti itu. Kalau kita di Indonesia umumnya di Tuban khususnya baca dari surat At-Takatsur. Minimal bacaannya tepat, adabnya tepat, sunnahnya tepat. Itu minimal. Eman. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir. Tahun Ramadan depan kita nggak tahu bagaimana. Mungkin ini Ramadan terakhir bisa sholat di masjid. Bisa sholat berjamaah bareng di masjid. Kita nggak tahu di tahun depan. Seperti itu. Karena kesempatan itu Allah berikan kepada kita di saat kita saat ini bisa melakukannya. Ketika nanti menunggu entar tahun depan, tahun ngarep gini itu amani, itu hayalan. Kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi di setelahnya. Maka selama kita ada kesempatan, selama ada kemampuan untuk bisa melakukan, maka dimanfaatkan. Wabil khusus kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kita dan menghidupkan pada malam-malam tersebut. Wa ahsin al-muraqabah lailal qadar. Ini insyaallah kita lanjutkan pengajian ini bacanya di pekan akan datang insyaallah subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di bulan Sya'ban kita akan membaca kitab tentang hukum-hukumnya puasa. Tentang fikihnya, permasalahannya, sehingga di bulan Ramadan kita sudah siap mengamalkan bulan suci Ramadan. Maka sekarang ini mengajarkan tentang adab, tentang perilaku, tentang etika kita, akhlak kita yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya mendapatkan kekuatan, kemudahan, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amal-amalan kebaikan di bulan suci Ramadan dan membiasakannya dari sekarang untuk beramal kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita melakukan amal kebaikan dan menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak Allah senangin dan tidak Allah ridain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyatikum salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Isra kurang 2 menit.